Bank Indonesia di zaman Orde Baru berbeda dengan zaman setelah IMF masuk hingga saat ini. Kita semua tahu IMF masuk sejak awal reformasi dan sampai sekarang giginya menancap dengan tajam sampai tidak satu pun berani bertindak lain selain dari melaksanakan perintah sabda World Bank dan IMF tersebut. Inilah untungnya bukan orang seperti Bosman yang sontoloyo ini, yang deso, yang otaknya cetek mengelola negara ini. Dari awal saya mengatakan untuk mempermudah ekonomi Indonesia berdaulat, maka paling enak adalah bidang moneter dan fiskal satu suara. Jadi Bank Indonesia akan dijadikan Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Ini gila ya? Ya iyalah gila. IMF marah, World Bank marah. Ya iyalah, Indonesia nanti dicap anak nakal pastinya. Lalu apa yang dilakukan dengan kendali di bawah satu panji Kementerian Keuangan tersebut? Indonesia kendali atas rupiah, i-rupiah, menerbitkan sovereign wealth fund, printing money berbasis proyek, semua dalam satu komando. Saya suka gaya Narendra Modi, Perdana Menteri India, dengan Menteri Keuangannya, yaitu Arun Jaitley. Berdua manuvernya cantik banget, kompak, dan kalau rapat hanya berdua saja. Tahu-tahu gebrakannya revolusioner. Tax amnesty yang ditiru Indonesia, yang ternyata gagal, merupakan prestasi India oleh Arun Jaitley, yang setelah itu pembangunan India cepat sekali tumbuhnya di atas 7% setahunnya dalam waktu yang cukup panjang hingga tahun 2015. Jadi ketika Trump ingin meriset Federal Reserve, di mana dia akan membuat Federal Reserve di bawah Ministry of Finance, saya tertawa dalam hati karena kegilaan kita ternyata diikuti oleh Trump. GR ya saya? Ya iyalah. Di awal saya berpikir mengendalikan bank sentral akan ditentang banyak negara. Ternyata negara motherfucker biang kerok keributan Amerika, negara preman, state sponsor terorisme di bawah administrasi Trump akan melakukan hal yang sama. Lalu setelah mengendalikan Federal Reserve Amerika, mereka akan menerapkan gold standar dalam printing money dolar di kemudian hari. Di luar aset hutang negara-negara peminjam IMF dalam tanda petik yang tetap menjadi underlying printing dolar. Ada dua lapis sekarang dolarnya jaminannya. Satu, aset hutang negara peminjam IMF. Dua, gold. Ini wendeng dan ini melawan globalis cabal secara head to head, di mana globalis elitis cabal itu akan menggunakan algoritma currency seperti Bitcoin dan Libra, di mana kalau digital currency globalis jalan, dolar tanpa underlying emas, maka globalis akan menang peperangan di dalam kendali mata uang. Kita semua tahu sebuah perkataan, you control food, you control people, you control energy, you control country, you control currency, you control the world, you control health, you control life. Jadi dalam mengendalikan currency, Anda akan mengendalikan dunia. Dalam mengendalikan kesehatan, Anda mengendalikan kehidupan manusia. Mulai paham perebutannya sekarang. Benar, control country dan control health. Jadi mengapa dalam video visi 2030 saya mengatakan bahwa nanti mata uang dunia di atas tahun 2030 tidak lebih hanya 10 currency. Itulah mengapa kita mempromosikan i-rupiah dan rupiah berbasis emas sekarang. The time is now. Gregetan banget ketika banyak yang masih nggak paham permainan dunia yang kita, Indonesia, bisa bermain di tengahnya dan menjadi pemimpin. Bukan menjadi follower apa maunya negara besar. Sulit sekali untuk percaya pada kekuatan bangsanya ya. Sulit sekali usulan keempat yang kita usulkan, Tiara, dari seorang Sontoloyo ini diterima. Puluhan sudah saran yang selalu ditambahkan karena jika diberikan semua, kelolotan nggak bisa nelen pejabatnya. Mulai dari SWF, printing money berbasis proyek, Tina ketika bunga bank nol, Tiara dedolarisasi dengan i-rupiah adalah bukan hanya untuk membangun ekonomi semata, tetapi membangun 7 pilar bernegara berbarengan. Belum lagi kalau ternyata battle space oleh Tiongkok dan Amerika diletuskan, pasti gelegepan lagi, bingung lagi. Padahal code name Star War sudah diluncurkan kemarin. Beginian ada nggak yang monitor sih? Makanya usulan i-rupiah berani dikerjakan dong. Kita susul mereka di tikungan.